seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Kalau berpikir, jangan bangga ente kurang ajar sama Saripah. Saripah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawini Saripah, jangan bangga nikahi Saripah, jangan bangga nikahi Saripah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Kalau ada kepelek juga. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Mana Abdul Somad itu yang sudah dapat Habibah itu yang bilang nggak ada aspal jalan di Tarim. Mana dia? Tunjukkan Abdul Somad, panggil dia. Berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Maksudnya kabeh pada orang yang percaya dengan kabeh itu kalau tidak terikat karena di sana menantua atau kekerabatan ya, atau terikat dengan kontrak kerja yang saling menguntungkan, biasanya seperti itu, atau guru dengan murid bisa jadi. Kalau yang masih kekeh membela kabeh mati-matian, padahal bukti fakta sudah dibeberkan semuanya tentang bagaimana kelakuan kabeh Tughlaq ini, bagaimana penyimpangan sejarah, bagaimana pembikinan makam-makam palsu yang bertebaran di seluruh antero Nusantara, termasuk Doni Somad ini. Ternyata ya, ini nikah dengan Syarifah, kalau bahasa kerennya, atau Habib perempuan, marganya itu Habib. Jadi Abdul Somad Batubara ini menikah dengan Fatimah Az-Zahra Salim Ba'abud. Nah, Ba'abud ini kita semua tahu marganya Habib. Oh, pantesan mati-matian membela kabeh. Ya, mati-matian membela kota Tarim. Dalam sebuah ceramahnya, Abdul Somad ini, kenapa kalian tahu tidak? Kenapa jalan di kota Tarim tidak diaspal? Apa karena Yaman itu negara miskin? Tidak, Yaman adalah negara kaya. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan fakta yang ada. Negara miskin dibilang negara kaya. Untuk menghormati jejak para wali yang ada di jalanan tersebut. Wah, dulu Abdul Somad mengatakan seperti itu. Iyalah, ternyata istrinya itu Sarifah
atau Habib perempuan atau Hubabah atau Habibah, ternyata saudara-saudaraku, aduh berat ini berat. Iya, memang kalau sudah terikat seperti itu ya pesanan lah. Dulu kita semua tahu was terkuat di dunia itu ya perempuan. Sehebat apapun Dul Somad pada saat diperdeli sama istrinya, ya sudah, kamu ngomong begini ya, omongannya itu tergantung pesanannya itu. Pesanannya bagaimana bunyinya. Jadi bisa dijangkau saudara-saudaraku semua. Makanya berat. Kalau sudah masuk seperti itu ya berat. Ternyata istrinya Dul Somad itu Habibah atau Hubabah atau perempuan. Marganya itu Ba'abed ini. Makanya ngotot sekali. Wah, ini adalah zuriyah Nabi ini, Bahar ini. Habib Bahar bin Smith ini dari ini dalam satu ceramahnya Dul Somad mengatakan seperti itu kan. Wah, ini begini. Jadi begini saudara-saudaraku semua. Dari awal kan kami sudah menyebutkan seseorang hari ini kok masih membela Habib Dogolowi, padahal bukti perilaku mereka sudah dibeber semuanya. Mulai dawir, mulai memalsukan makam, mulai tidak bisa membuktikan ya ngaku cucu Nabi untuk senjata mereka untuk mengumpulkan cuan, pokoknya macam-macam lah perilaku mereka itu. Nah, hari ini kok masih ada orang yang mati-matian membela Habib Dogolowi. Nah, ini kita telusuri. Kalau tidak menjadi besanan ya menjadi menantu, atau di situ itu antara guru dan murid, atau ada simbiosis mutualisme, ya berkutat di situ saja. Ya seperti Dul Somad ini ternyata istrinya itu Habibah, Habib perempuan, makanya Ba'abed kan gitu tuh, yang bernama Fatimah Az-Zahra Salim Ba'abed. Wah, ini kok boleh ya? Jangan-jangan Dul Somad ini juga Habib ini nanti, marganya batu bara. Apa ada marga Habib batu bara? Lah ini tergantung pesanan. Kalau model-model begini ini, suaranya saja yang keras, suaranya doang yang menggelegar. Nah, ya isinya nggak ada, nggak mutu lah, karena semuanya tergantung pesanan. Nah, kamu ngomong begini ya, kamu ngomong bahwa Habib itu zuriyah Nabi, suatu ketika bisa ada pesanan seperti itu. Makanya ya biasa saja lah. Kita sebagai umat ya, orang awam, nah, kita harus melihat pada saat bukti sudah dijelaskan, dibeberkan di depan kita, ya sudah, itu yang kita ikuti. Apalagi buktinya itu banyak banget. Iya, mulai ya seperti yang tadi kami sampaikan, mulai mengaku sebagai cucu Nabi pada saat dikritisi tidak mampu buktikan. Iya, polemik nasab ini kan bergulir hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih kan. Nah ini kemana Habib yang katanya mengaku cucu Nabi terus nasabnya paling sokeh sendiri itu? Kok diem-diem baik, kok tidak bisa bantah, terus tidak mampu membuktikan? Berarti apa? Ini membodohi kita semua, membohongi kita semua berpuluh-puluh tahun. Kita dibodohi bahwa mereka, para Habib itu cucu Nabi, padahal bukan. Tuh, terus membelokkan sejarah, seakan-akan yang paling berjasa besar di Nusantara adalah golongan para Habib, ya kan? Iya, yang memerdekakan Nusantara ini Habib. Itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing. Makanya seperti kelasnya Dul Somad ini ya, ini apa yang diucapkan mengenai Habib ya tergantung pesanan. Istrinya Habib, ya mau tidak mau kan harus mengikuti kan, membelanya begitu. Tapi tergantung orangnya. Kalau orangnya tegas ya, kalau memang salah ya dibilang salah. Seperti itu. Jadi penting ini sebagai itibar buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Makanya kita harus terus menyuarakan kebenaran sekalipun itu terasa pahit. Wah, sudah peduli. Makanya ini menjadi pelajaran kita semua, itibar buat kita semua.